Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah pemrograman web. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Doa cukup. Oke, ini adalah pertemuan keempat ya, atau pekan keempat untuk kelas teori kita. Di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai HTML, kemudian CSS. CSS sudah kita bahas mengenai layouting, kemudian beberapa pengaturan properti-properti yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki tampilan HTML kita. Hari ini kita lanjutkan pembahasannya masih seputar CSS, yakni mengenai Flexbox. Kemudian nanti sedikit kita singgung mengenai Bootstrap dan Font Awesome. Nah, Flexbox ini merupakan mode layout yang terbaru dari CSS, mulai diperkenalkan di tahun 2017 dan saat ini banyak diadopsi oleh framework penyedia CSS dalam hal layouting halaman website. Nah, kalau kemarin kita bisa membuat layout web itu menggunakan tabel awalnya, kemudian kita perbaiki menggunakan floating, kita dorong elemen ini ke kiri atau ke kanan sesuai dengan jumlah komponen yang ingin kita tata atau kita atur ke dalam screen kita. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan Flexbox ini. Nah, Flexbox ini bukan properti tunggal, melainkan seperti modul atau rangkaian properti, yang mana elemennya ini nanti nested, berpasangan, yakni antara parent dengan children-nya atau anak-anaknya. Nanti ada elemen yang akan kita atur sebagai kontainer atau sebagai wadahnya, atau di dalam istilah Flexbox dikenal dengan nama Flex Container. Dan ada lagi elemen yang nanti akan kita atur sebagai children element atau Flex item. Nah, di sini yang menarik dari Flexbox ini adalah di mana nanti si Flexbox ini mampu mengatur ukuran child dari elemennya secara otomatis, mampu beradaptasi terhadap ukuran kontainernya. Jadi meskipun kita tidak atur width dan height-nya, dia bisa menyesuaikan. Sehingga di sini ada beberapa permasalahan yang muncul nih di dalam floating, kemudian kalau kita menggunakan position absolute ataupun juga transformasi untuk mengubah tampilan dia ini, direction-nya mau ke kiri, kanan, dan seterusnya, ini dapat diselesaikan dengan mudah ketika kita menggunakan konsep Flexbox ini. Di dalam Flexbox ini ada yang namanya direction atau arah. Nah, di sini pengaturan arahnya
didasarkan pada dua hal. Yang pertama, bisa berdasarkan main axis atau sumbu horizontal, dan bisa juga berdasarkan cross axis atau sumbu vertikalnya. Nah, di sini masing-masing arah ini memiliki start dan end. Ini pula nanti bisa kita balik arahnya mau kemana, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. Nah, elemen dari flexbox sendiri tadi terdiri dari dua hal, yakni kontainer atau flex container ini sebagai wadahnya. Kalau di dalam ilustrasi gambar ini yang berwarna ungu. Kemudian komponen atau flexbox elemen yang kedua adalah flex item, atau kalau di dalam ilustrasi gambar ini komponen yang berwarna orange. Nah, di sini konsepnya adalah container sebagai parent, flex item sebagai children atau anak. Sehingga kalau nanti direpresentasikan di dalam HTML, flex item ini nested atau ada di dalamnya container. Kemarin kita sudah bahas ya CSS mengenai apa itu children, apa itu sibling dan seterusnya, bagaimana cara nulisnya sudah kita bahas. Nah, karena tadi ada dua hal, yakni children dan parent, maka di sini untuk pengaturan propertinya pun kita bagi jadi dua, yakni properti yang untuk parent dan nanti properti yang untuk children-nya atau anak. Properti untuk parent artinya properti ini ditaruh di parent. Mana yang jadi parent-nya, kelasnya mana, itu yang kita atur. Meskipun pengaturan parent property ini tujuannya untuk mengatur children-nya, tetapi letak posisi naruh nama-nama propertinya ini diletakkan di parent. Ada beberapa properti dari parent yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada namanya display, kemudian flag direction, flex wrap, flex flow, justify content, align items, dan align content. Kita lihat satu-satu apa aja value-nya, kemudian efeknya seperti apa ketika kita mengatur menggunakan beberapa properti ini. Yang pertama adalah display. Nah, fungsi properti display ini tujuannya adalah untuk menjadikan parent ini sebagai container. Tentunya di sini display-nya harus diisi dengan value flex. Jadi kalau kemarin sebenarnya display ini bisa diisi banyak banget ya propertinya, tapi kalau dia pengen kita jadikan container nih, maka value-nya harus flex. Ini contohnya sederhana sekali, tinggal aja dibikin kelasnya, kemudian display flex. Nah, di sini kita mainnya kelas karena nanti semua elemennya kan ada banyak, nggak cuma satu. Jadi biar bisa ngebedain elemen yang satu dengan elemen yang lainnya, kita pakai kelas saja. Berikutnya adalah property flex direction. Nah, property flex direction ini untuk mengatur tampilan dari flex itemnya. Dia mau kita susun secara horizontal atau secara vertikal. Kalau secara horizontal seperti ini, maka kita susun secara baris. Kita bisa isi dengan value row atau row reverse. Kalau row, maka dia disusun arahnya itu dari kiri ke kanan. Arah ya, ini susunannya, bukan posisinya, tapi arahnya. Jadi nanti kalau ada 1, 2, 3, nanti arahnya itu urut. 1 itu paling kiri, 2 itu kanan, kanannya 3 itu lebih kanan dari
2, dan seterusnya. Kalau row reverse itu kebalikannya. Dia dari kanan ke kiri. Kemudian kalau misalnya kita mau susun nih elemennya itu ke bawah atau ke atas, jadi secara vertikal, maka kita bisa isi value dari flag direction ini dengan kolom atau kolom reverse. Kolom berarti dari atas ke bawah, sedangkan kolom reverse berarti dari bawah ke atas. Berikutnya adalah flex wrap. Nah, flex wrap ini mengatur bagaimana sih flex item ini ditampilkan di dalam layar. Secara default dia value-nya adalah no wrap, di mana nanti size dari semua flex item ini akan ditampilkan satu baris dalam kontainer. Jadi misalnya nih ada 8 flex item, kemudian kita isi no wrap, maka ke-8 elemen item ini akan ditampilkan satu baris. Lalu size-nya seperti apa kalau kurang? Nah, kalau size-nya kurang, maka dia akan di-override. Di-override itu artinya disusun ulang, ditimpa. Gimana caranya nanti si flagbox ini akan mengubah ukuran size dari flex item ini sehingga tetap cukup untuk masing-masing flex item ini. Kalau value-nya kita ubah jadi wrap, maka kalau sudah kita deklarasikan nih value-nya, misalkan di sini 100 pixel, 100 pixel, 300, sedangkan kontainernya ini cuman kecil 500 misalnya, kalau nggak cukup, maka dia akan diletakkan di baris berikutnya ke bawah, seperti itu. Kalau wrap reverse berarti susunannya terbalik dari bawah ke atas, seperti itu. Misal ada kegiatan gitu, pernah berasa Berikutnya adalah properti flex flow. Nah, flex flow ini merupakan shorthand atau cara menulis yang singkat ya untuk menggabungkan properti flex direction dan flex wrap. Nah, biasanya defaultnya ini adalah row dan no wrap. Jadi dia disusun berdasarkan baris mendatar, kemudian tanpa adanya wrapping, atau akan diusahakan dalam satu baris. Nanti akan di-override kalau tidak cukup value-nya. Nah, ini bisa kalian ganti jadi kolom reverse, kemudian wrap reverse, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya salah satu properti yang cukup menarik dan sangat membantu kita di dalam pengaturan layout adalah justify content. Nah, justify content ini fungsinya untuk mengatur bagaimana perataan dari main axis dan mengatur distribusi space kosong antar flex item. Ada beberapa value yang bisa dipakai, ada flex start, flex end, center, space between, space around, space evenly, start, and left, right, dan bisa kita kombinasikan dengan mode save dan unsafe. Dimana kalau misalnya kita set dia itu save, itu artinya adalah semua elemen ini tidak akan dirender di luar screen, sehingga kita dapat memastikan nih bahwa semua kontennya ini dapat kita akses. Nah, gambaran visualisasi dari value flex start itu kita dorong semua elemennya itu rata kiri, sehingga space kosong akan didistribusikan di bagian kanan.
Sedangkan kalau yang flex end ini kebalikannya. Dia akan didorong ke sisi kanan dan space kosongnya akan diletakkan di sisi kiri. Meskipun didorong di sisi kanan dan kiri, tetapi untuk arahnya atau urutannya itu tetap mengacu kepada flex direction tadi. Jadi misalkan di sini paling kiri itu 1, tengahnya 2, di sini 3, maka kalau kita pakai flex end sama 1, 2, 3. Kalau mau diganti nih satunya ini ada di paling kanan, maka tetap aja kita harus menggunakan flex direction tadi. Kita ganti jadi row reverse sehingga membalik nih konten yang ada di flex end ini. Kemudian berikutnya, kalau kita isi value-nya jadi center, maka dia akan mencari titik tengah dari kontainernya, kemudian acuannya dari titik tengah tersebut, sehingga space kosongnya didistribusikan di sisi kanan dan kiri. Kemudian berikutnya, kalau kita menggunakan space between, maka elemennya akan di-split, dia akan mepet kiri dan mepet kanan. Space kosongnya baru disebar di tengah-tengahnya, dibagi rata berapa elemen yang ada di tengahnya ini. Kemudian kalau space around, nah kalau space around itu space kosongnya itu dibagi sejumlah kanan dan kiri dari total elemen yang ada. Sehingga di sini kalau elemen yang ada berada di tengah, maka space kanan dan kirinya ini jadi 2 kali lipat karena dia dapat space dari elemen sebelahnya dan yang di tengah ini juga dapat elemen dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Sehingga di sini jaraknya 2 kali lipat dari tepi paling kiri dan tepi paling kanan. Sedangkan kalau kita pakai space evenly itu semuanya sisi kanan dan kirinya itu di kanan dan kirinya cukup 1 saja. Jadi di tengah-tengahnya ini cuman jaraknya sama persis. Sehingga nanti ini cara kita merapikan tampilan itu lebih mudah. Tinggal kita tambahin properti ini, berapapun kontainernya, kita cukup mendefinisikan lebar dari kontainernya, sedangkan sisanya nanti akan menyesuaikan. Ini jauh lebih efektif, efisien jika dibandingkan kita ngatur satu-satu marginnya seperti apa, kemudian paddingnya seperti apa. Dengan justify konten ini lebih cepat. Kemudian berikutnya adalah property line items. Nah, line item ini fungsinya adalah untuk mengatur flex item berdasarkan sudut pandang dari cross axis atau sumbu vertikalnya. Value-nya sama, ada flex start dan flex end, ada center. Cuman bedanya ada tambahan stretch, kemudian baseline. Kombinasi dari baseline ini ada banyak banget, ada first baseline, ada last baseline, kemudian ada start end, self start, dan self end. Untuk align item ini juga bisa kita kombinasikan dengan safe dan unsafe. Tujuannya sama, untuk memastikan agar elemen ini dapat diakses. Tetapi sekali lagi bahwa mode safe dan unsafe ini tergantung dari masing-masing browser, sehingga perlu dicek kembali support dan tidaknya terhadap browser yang kita gunakan. Nah, untuk visualisasi value-nya, di sini kalau flex start, ini kita artinya mendorong semua elemen ini ke tepi atas, jadi acuannya adalah top. Sedangkan kalau flex end ini acuannya bottom, kalau center itu di tengah-tengah sumbu vertikal.
Sedangkan stretch ini dia akan ditarik nih komponennya. Semuanya ditarik rata ke kanan dan ke atas dan ke bawah. Nah, secara default ini kalau kita tidak definisikan nih height-nya berapa dari flex item, maka akan di default stretch. Kemudian kalau baseline ini perataannya ini tergantung posisi teks yang ada di dalam elemen tersebut. Itu yang akan jadi acuannya. Berikutnya ada elemen yang properti yang namanya align content. Nah, align content ini fungsinya sama dengan dengan justify content. Cuman bedanya kalau di align content ini ketika kita memiliki flex item itu yang jumlahnya lebih dari satu baris atau multi row. Nah, ini kita pakainya line content. Jadi kalau pakai justify content nggak mau karena dia lebih dari satu baris. Kombinasinya sama, bisa pakai save dan unsave. Kemudian berikutnya ada yang namanya children property. Nah, fungsi dari pengaturan children property ini adalah kalau ada satu flex item yang ingin kita atur berbeda dari flex item yang lain, maka kita butuh nih children property. Jadi kalau pengaturan parent property tadi buat ngatur children-nya, tetapi secara umum atau secara keseluruhan. Ada beberapa properti dari children yang bisa kita atur. Yang pertama ada order, flex grow, flex shrink, flex basis, flex, dan align cell. Tapi kalau misalnya emang nggak modelnya itu nggak ada elemen yang diatur berbeda, properti children ini jarang banget dipakai. Yang pertama adalah order. Nah, secara default order atau urutan dari flex item itu akan ditampilkan berdasarkan urutan dari source-nya. Jadi kalau di HTML-nya urutan yang pertama, maka di sini juga pertama dari kiri ke kanan atau tadi sesuai dengan direction-nya tadi. Nah, tetapi kita bisa nih ngubah posisinya. Jadi misalkan di HTML dia posisinya posisi kelima, bisa nih kita tampilkan di posisi yang ketiga. Kayak itu menggunakan properti order. Nah, untuk implementasinya biasanya sih buat misalnya ngacak posisi kayak gitu, terus nanti dikembalikan lagi. Nah, itu bisa pakai model CSS seperti ini. Berikutnya adalah properti flex grow. Nah, properti flex grow ini memungkinkan kita untuk membuat ukuran flex item ini dapat bertumbuh atau melebar. Tentunya di sini ukurannya adalah acuannya ini flex item dari rekan-rekannya. Nah, ini value-nya bisa diisi 1 sampai dengan angka numerik pastinya. Dan dia akan menyesuaikan dengan lebar kontainernya dan lebar dari flex item yang lain. Jadi misalkan nih flex grow-nya saya isi 4, itu artinya nanti dia lebar dari kelas item ini 4 kali dari size flex item rekan-rekannya kayak gitu. Dan di sini tidak diperkenankan menggunakan value negatif dan secara default isinya adalah 0. Nah, tujuannya adalah kenapa sih pakai flex grow kayak gini? Biar perbandingannya itu lebih proporsional. Kemudian berikutnya adalah flex shrink. Nah, kalau flex shrink itu
kebalikan dari flex grow. Jadi kemampuan di mana flex item ini dapat menyusut jika diperlukan. Nah, ini value-nya juga numerik, default-nya adalah 1, tidak boleh diisi negatif. Nah, ini kalau misalnya diisi 3 berarti 3 kali lebih kecil dari teman-temannya, sepertiganya, dan seterusnya. Kemudian properti berikutnya adalah flex basis. Nah, flex basis ini digunakan untuk menentukan ukuran default sebelum elemen tersebut ruang yang tersisa didistribusikan. Jadi kayak tadi kita pakai flex end, flex start, dia ruang kosongnya di sisi kanan atau kiri. Nah, ini kita atur dulu nih ukurannya berapa kayak gitu. Dan itu satuannya dalam pixel, dalam persen, atau dalam rem atau em. Nah, biasanya default-nya adalah auto karena nanti bisa di override berdasarkan ukuran dari kontainernya. Kemudian properti berikutnya adalah flex. Nah, flex ini merupakan shorthand saja dari properti flex grow dan flex ring serta flex basis. Nanti tinggal diisi value-nya seperti apa. Nah, kemudian properti berikutnya adalah align self, di mana di sini difungsikan ketika kita ingin memberikan pengecualian terhadap flex item yang tadi sudah diatur justify kontennya. Misalkan tadi sudah diatur nih justify kontennya, dia pakainya flex start, sedangkan kita mau nih satu elemen tertentu kita atur flex end. Nah, ini maka kita bisa pakai line self di kelas yang ingin kita atur berbeda tersebut. Nah, di sini contoh penggunaannya apa ya? Misalkan kalau misalnya mungkin kalian punya navbar kayak gitu, kita atur nih menunya ada di kiri, kemudian di yang paling kanan ada gambar logo. Nah, ini biar jadi satu kesatuan dan urut rapi kayak gitu, mungkin bisa semuanya di flex start, kemudian satu item taruh flex end untuk naruh logonya. Atau kalau misalnya jaraknya agak jauh seperti apa, jadi center atau seperti apa. Nah, ini contoh penggunaan align self. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan penggunaan dari Flexbox. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.